Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa sallallahu ala Muhammadin nasril haqqi bil haqq al-hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi yastasinunna bi sunnati wa yahtaduna bi hudahul qawim. Faqad qala subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita puji Allah. Dengan izinnya kita bisa jumpa kembali di rumahnya yang mulia ini untuk bincang-bincang tentang agama kita. Insya Allah kita elaborasi ayat-ayat Allah, juga hadis-hadis Rasulnya. Semoga Allah berkenan menurunkan hidayahnya kepada kita semua, agar kita faham apa yang kita bicarakan untuk diamalkan. Saudaraku, ketika Rasulullah membuka sebuah pengajian semacam ini di Darul Arqam, beliau memulai dengan melakukan interogasi, pertanyaan. Beliau bertanya, Man ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Siapa di antara kalian yang mau mendengarkan kalimat-kalimatku? Arti kalimat-kalimatku ini artinya pelajaran dari aku, kemudian dia amalkan, lantas dia ajarkan kepada mereka yang mau mengamalkan. Jadi ngaji bersama Rasul itu garis bawahnya adalah amal, bukan sekedar mengilmui. Jadi bahasa Jawanya ngamal, bukan ngelmu. Faham nih? Ya. Maka kecerdasan Islam kita adalah mengamalkan Islam itu, bukan hanya mengilmui. Sehingga fahami dengan baik, ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun majelis taklim. Seperti begini. Majelis taklim pertama itu di dunia namanya Darul Arqam, Rumah Arqam. Karena yang punya rumah bernama Arqam bin Al-Arqam, seorang anak muda usia 18 tahun, ditunjuk oleh Rasulullah sebagai rektor majelis taklim. Rektor tahu, bukan ketua. Kenapa? Kok dibilang rektor? Karena dari majelis taklim ini lahir Profesor Dr. Abu Bakar As-Siddiq MSc radhiyallahu anhu. Mana tahan gitu.
Ya lahir Profesor Dr. Umar bin Khattab, MBA. Lahir orang-orang hebat, Utsman bin Affan. Anda sebut saja siapa sahabat yang keluar dari majelis taklim Rasulullah itu menjadi orang-orang hebat. Sebut 3 Abdullah itu. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir. Abdullah bin Mas'ud ini ahli Quran, terutama qiraat. Qiraatnya Abdullah bin Mas'ud itu persis qiraatnya Rasulullah. Jadi kalau sanad qiraat baca lagu Quran itu sanadnya dari Rasulullah, Ibnu Mas'ud, terus mata rantainya sampai ke Imam Masjid Nabawi, Abdurrahman Al-Huzaifi. Ya, jadi kalau Anda dengar Abdurrahman Al-Huzaifi baca Quran, itu qiraatnya Rasulullah. Ya, yang pernah haji terus di Madinah dengar Abdurrahman Al-Huzaifi, nah itulah qiraatnya Rasulullah. Jadi qiraat itu ada sanadnya, enggak sembrono atau sembarangan begitu aja. Sedangkan Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab itu ahli hadis. Wah, Anda sebut sahabat siapa saja. Ya. Ubay bin Ka'ab itu ahli fikih tentang hukum-hukum Islam. Sampai di zaman Umar bin Khattab dia dijadikan mufti, pemberi fatwa. Maka dalam Quran surat Ali Imran 110, mereka para sahabat itu disebutkan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik yang pernah ditampilkan kepada manusia. Teladan. Ada sahabat yang namanya Abdullah bin Jahash. Ini iparnya Rasulullah karena adiknya Zainab binti Jahash itu dinikahi oleh Rasulullah. Zainab inilah yang kemudian menimbulkan istilah madu, begitu. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu harus tahu, madu itu ada 2 macam, madu asli dan madu palsu. Apa bedanya madu asli dan madu palsu? Madu asli itu bisa diminum, menyehatkan, menambah tenaga, dan seterusnya. Madu palsu apaan? Bisa jalan-jalan dan bisa mecahin piring. Ketawa, bapak ketawa. Nah, dari Zainab inilah lahir istilah madu itu. Ya, karena Rasul pulang itu harus melewati rumah Zainab lebih dulu, baru rumah Aisyah. Begitu. Zainab tahu Rasul suka madu, maka Zainab sediain madu, padahal hari itu gilirannya Aisyah. Tapi Zainab cegat Rasul, ya Rasul, aku punya madu, mau nggak mampir sebentar? Gitu. Ya Rasul mau. Maka diberikanlah itu madu, Rasul minum sejenak. Perbuatan itu, kejadian itu dilihat oleh Hafsah, istri yang lain, anaknya Umar bin Khattab. Hafsah ini mulutnya cempreng. Dia pergi ke Aisyah, dia bisikin, tuh lagi di rumah Zainab tuh, noh, gitu. Padahal kan giliran kamu kan, kok dia mampir di rumah Zainab. Jadi nanti kalau Rasul pulang bilang,
Ya, mulutnya bau magafir. Magafir itu sebuah buah yang suka dikunyah oleh orang-orang Arab. Ya, baunya ya semacam jengkol di sini deh gitu kira-kira. Kalau makan itu mulut itu bau kentut umpama gitu loh. Jadi baunya nggak enak. Ya udah bersepakatlah Aisyah dan Hafsah begitu. Seusai minum madu, Rasul pulang ke rumah Aisyah. Di depan rumah ketemu Aisyah, Rasul terus kecup bibirnya. Langsung Aisyah nyeletuk. Kok mulut Rasul bau magafir sesuai anjuran Hafsah gitu. Rasul bilang, enggak, aku enggak makan magafir. Aku tadi ditahan sama Zainab sebentar karena dia memberikan saya madu. Apakah kalau karena madu itu kamu enggak suka, kamu marah, saya akan haramkan madu itu untuk diri saya. Maka turunlah surat At-Tahrim itu, surat 66. Jangan kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Rasul aja ditegur. Nah, itulah kisah yang namanya madu. Jadi kalau ada istri kedua dibilang madu. Madu palsu ternyata, tahu bisa mecahin piring. Jadi kalau Anda punya madu, habis tuh piring terbang semua tuh di rumah itu. Sing sing. Oke. Nah, Abdullah bin Jahash ini sahabat yang diandalkan oleh Rasulullah karena jago dalam berperang. Waktu perang Uhud, malamnya mereka di bukit Uhud itu, Abdullah berdoa, ya Allah, kalau engkau takdirkan perang itu terjadi besok. Dengar nih kata-kata Abdullah. Aku mohon pertemukan aku dengan lawan yang lebih tangguh. Bukan yang cemen. Minta lawan yang lebih tangguh. Supaya aku bangga bisa membunuhnya di jalan Allah. Tapi kalau aku yang terbunuh ya Allah, hilangkan kuping dan hidung saya. Supaya nanti kalau engkau tanya, ya Abdullah, di mana hidung dan kupingmu? Akan kujawab, sudah kupersembahkan di jalanmu. Gitu. Maka besok ketika pertempuran itu terjadi, betul Abdullah bertemu dengan lawan yang lebih hebat dan Abdullah syahid. Gitu. Ketika usai perang, mayat-mayat dikumpulkan, semua sahabat mendapatkan kuping dan hidungnya hilang. Doa Abdullah bin Jahash itu diamini oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, itu sahabat-sahabat hebat. Ada sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair. Anak muda yang ketika belum Islam itu sangat perlente. Anak orang kaya dari suku Quraisy ini. Gamisnya itu berjulai 8 meter ke belakang. Halo? Jadi kalau dia jalan itu ada anak-anak kecil yang harus memegang ujung gamisnya itu. Parfumnya dari Persia. Belum ada parfum model begitu di Makkah zaman itu. Dia menjadi dambaan gadis-gadis Makkah. Tapi ketika dia masuk Islam, bajunya hanya tenunan Yaman sederhana. Itu kain belacu. Tahu kain belacu? Bungkus terigu, tahu loh. Ibunya marah. Ibunya kemudian mogok makan supaya Mus'ab kembali ke ajaran nenek moyang, menyembah berhala. Mus'ab datangi ibunya dan bilang, "Ibu, kalaupun ibu punya 1000 nyawa, mogok, makan, mati,
hidup lagi, mogok lagi, mati lagi, hidup lagi, mogok lagi, mati lagi, saya tetap bersama Rasulullah. Gitu. Dan Mus'ab kemudian diutus oleh Rasulullah sebagai ustadz pertama ke Madinah, begitu, untuk mengislamkan orang-orang Madinah. Dalam waktu singkat, ya, puluhan ribu orang Madinah ikut Islam karena Mus'ab ini ganteng, fasih di dalam berbicara. Ketika perang Uhud, Mus'ab dipercayakan oleh Rasulullah untuk memegang panji Rasulullah. Ketika tangan kanan itu terpotong, dia pegang panji itu dengan tangan kiri. Ketika tangan kiri itu terpotong, dia pegang panji itu dengan sisa tangannya, dia tancapkan ke dalam pasir. Datang sebilah tombak menembus dadanya dan Mus'ab gugur, syahid. Dia menengok, dia melihat Rasulullah sedang terkepung. Dia tanamkan mukanya ke dalam pasir, dia tidak mau melihat karena dia merasa, kata komentar dari Abu Dzar Al-Ghifari, Mus'ab khawatir dia melihat kalau Rasul kenapa-kenapa. Sehingga dia menyesali dirinya kenapa dia harus mati lebih dulu tanpa mampu membela Rasulullah. Ya. Ketika dikuburkan, gamisnya itu kalau ditarik ke atas ke kepala, kakinya terbuka. Kalau ditarik ke kaki, kepalanya terbuka. Maka Rasul bilang, ya sudah, tutup kakinya dengan rumput, gamisnya tutupi kepalanya. Jadi orang syahid itu dikuburkan tanpa kafan, pakaian yang ada itu dikuburkan, begitu. Nah, dalam posisi Rasul sedang terkepung begitu, muncul seorang perempuan namanya Ummu Umarah. Anda catat itu ibu-ibu. Dengan pedang terhunus dia berkelebat dan dia bebaskan Rasulullah dari kepungan. Jadi ada perempuan yang dalam keadaan-keadaan tertentu juga harus jadi Sri Kandi. Halo ibu-ibu. Ya, maka ibu-ibu juga harus belajar menembak, tahu. Ya, di Senayan City itu ada senapan M16 mainan. Ada senapan AK-47 mainan. Itu bisa dibongkar pasang dan segala macam, persis senjata aslinya. Mainan tapi gitu loh. 2 juta satu, tahu. Boleh belajar. Kalau perlu masjid bikin inventaris. Karena mempertahankan Islam harus dengan kekuatan militer. Sebab saya ingin Anda menyadari bahwa orang Islam di militer itu banyak, tapi Islam tidak punya militer. Betul? Enggak ada. Orang Islam yang di militer itu, katakanlah di sini di TNI, Polri, gitu. Itu lebih setia kepada Quran dan Sunnah atau lebih setia kepada sumpah prajurit? Ngomong loh, gitu. Itu yang kenyataan. Dan semua militer di dunia Islam begitu. Mereka diikat oleh doktrin-doktrin yang mengeluarkan mereka dari Islam. Maka orang Islam di militer banyak, tapi Islam tidak punya militer. Jadi wawasan kemiliteran itu juga diperlukan oleh umat Islam dalam membela diri. Nah, Anda lihat kemarin itu, ya, Syiah sudah mulai mengembangkan sayapnya ketika terjadi permusuhan yang intens antara umat Islam DKI dengan Ahok, begitu. Ketua Ijabi bersama istrinya itu datang silaturahim dengan Ahok, memberikan dukungan. Siapa ketua Ijabi itu? Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Apa itu? Syiah, gitu. Ya, Syiah berikan dukungan kepada Ahok sebagai bagian dari umat Islam, padahal Syiah bukan Islam. Anda harus tahu itu. Ini situasi akan sangat membahayakan ke depan. Artinya aliran-aliran sesat ini, penoda-penoda agama ini seperti Syiah dan Ahmadiyah itu bakal dilepas untuk menjadi agama yang resmi di negeri ini. Makanya mereka
berkeinginan untuk menghapus kolom agama di KTP itu. Ya, ini kita harus waspada. Kemarin itu Syiah diterima di Kementerian Agama, mereka bikin rapat besar di Kementerian Agama. Wakil Menteri Agama itu Nazarudin. Siapa? Nazarudin Umar itu bertemu dengan mula Syiah terkemuka di Iran kemarin ini. Kemudian memuji-muji tentang Syiah sebagai bagian dari Islam. Ini sangat berbahaya. Saya bentuk gerakan yang namanya GANAS, Garda Nasional Anti Syiah di Bekasi. Gitu. Ya, kita bikin kerjasama dengan ANAS di Bandung. ANAS itu Aliansi Anti Syiah Nasional, Aliansi Nasional Anti Syiah, yang dipimpin oleh Kiai Atian Ali Dai, Ketua MUI Jawa Barat. Bukan, Ketua Majelis Ulama-Ulama Indonesia, ya. Bukan MUI. Untuk melawan bahwa Syiah itu bukan Islam, Syiah itu Yahudi. Mau dibilang bagaimana juga, mereka mau menyangkal bagaimana juga, ya. Itu Yahudi yang bermimikri dengan simbol-simbol Islam, itu Syiah. Dan ini berbahaya. Anda lihat Suriah, Irak, sekarang Yaman. Yaman habis dikuasai oleh mereka. Itu pesantrennya Syekh Mukbil yang menjadi guru besarnya orang-orang Salafi di sini, gitu. Syekh Mukbil di Yaman, itu pesantrennya habis. Diratakan dengan bumi, diambil alih oleh orang-orang Syiah. Kota Sana'ah di Yaman itu sudah dikuasai sepenuhnya oleh orang Syiah. Dan perlawanan Syiah dengan Sunni di Yaman itu dibela oleh Amerika. Amerika berpihak kepada Syiah. Malah Amerika mengirimkan drone, pesawat tanpa awak itu untuk membom, ya, sentra-sentra perlawanan dari kaum Sunni. Nah, Anda lihat dunia kayak begitu, terus Anda masih mau bela dia? Oke. Nah, saudaraku, jadi dalam posisi Rasulullah sedang terkepung kayak begitu, ada seorang perempuan hebat namanya Ummu Umarah, ya, melepaskan Rasulullah dari kepungan. Ya, jadi perempuan juga kadang-kadang tidak hanya di sektor belakang sebagai palang merah dan tukang masak begitu, tapi kadang-kadang perempuan juga boleh tampil ke depan. Halo ibu-ibu. berat nih ya, orang masak aja udah repot, ngurus anak juga udah repot, pakai nyandang pedang lagi. Dalam situasi-situasi tertentu begitu. Istri Rasulullah, Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, itu minta sebilah belati dari Rasulullah. Bagi dong, aneh, belati satu. Buat apa? Ya, aku simpan-simpan aja di pinggang. Siapa tahu ada orang musyrik yang mau coba-coba ganggu aku, tak tusuk, katanya gitu. Hebat juga. Istri Rasulullah, Ummu Habibah. Ya. Nah, perempuan-perempuan begitu, ada dua suku di Indonesia yang seperti itu, yaitu suku Makassar dan Madura. Gitu. Itu Makassar dan Madura tuh jangan Anda sembarangan perempuan-perempuannya itu. Kendati kelihatannya cuma tukang ikan gitu. Itu di balik kutangnya ada badik, tahu. Anda berani colek sembarangan, ceket aja ditusuk, baru tahu rasa. Ya. Perempuan-perempuan Makassar itu memang terlatih dari kecil bawa badik, disimpan di kutangnya. Oke, nah itu Mus'ab bin Umair. Ada sahabat yang namanya Hanzalah.
Hanzalah ini baru nikah, sedang honeymoon. Honeymoon itu sedang begitu. Terdengar seruan jihad ilal Uhud. Ayo berjihad ke Uhud. Dia tinggalkan istrinya, dia pergi berjihad. Dan Hanzalah syahid. Usai peperangan Rasul bilang absen. Berapa yang gugur? Dihitung-hitung kayaknya 70 yang gugur nih Rasulullah. Tapi kok mayatnya cuma 69. Satu itu siapa? Kayaknya Hanzalah dia ya Rasulullah, tapi nggak ketemu mayatnya nih. Cari kata Rasulullah. Dicari sama prajurit. Ketemu di kaki bukit Uhud, di batu-batu jauh dari medan pertempuran. Balik prajurit itu lapor, ketemu ya Rasulullah mayat Hanzalah, tapi aneh, dia basah kuyup. Rasul senyum dan berkata, kalian tahu kenapa dia basah? Allah dan Rasul yang lebih tahu, kata sahabat. Hanzalah itu baru saja dimandikan oleh malaikat. Karena Hanzalah ketika datang kemari, dia sedang junub. Junub ikut perang tahu loh. Artinya ketika dia sedang panggilan jatuh dia tinggalkan. Dia pergi. Kalau kita kan sedang begitu, jihad, tanggung gitu. Dia pergi aja. Ya Allah, Anda baca begitu, subhanallah. Bagaimana Islam gak hebat, sahabat-sahabatnya kayak begitu. Nah, sehingga Rasul datang pertama kali membangun majelis taklim untuk apa? Untuk melakukan pencerdasan. Baca surat Al-Baqarah 151. Surat 2 ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kalian ketahui, kami utus seorang rasul untuk kamu, gitu ya. Ngapain rasul itu diutus? Yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Jadi Anda catat itu, proses pencerdasan umat melalui pendidikan Rabbaniyah ini sesuai program dari Allah yang dijalankan oleh Rasulullah adalah kemampuan membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dalam huruf kecil, yaitu di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat Allah di dalam huruf-huruf besar di alam semesta. Membaca ayat Allah dalam huruf kecil melahirkan aspek imtak, iman takwa. Membaca ayat-ayat Allah dalam huruf-huruf besar di alam semesta melahirkan aspek iptek, begitu. Umat Islam pintar baca ayat yang mana? Ngomong loh. Yang huruf kecil itu pun belum semua. Ya, kalau kita tes baca Quran secara tahsin, masih banyak dari kita yang baca Qurannya belepotan. Betul? Betul. Kita ini generasi yang duluan itu banyak lalai dari menyintai kitab suci kita. Tahun 98 Allah takdirkan di Semarang itu muncul, bukan 98, 88. Di Semarang itu muncul seorang ustadz namanya Dahlan Salim yang menemukan konsep baca Quran cepat
Iqra. Ya. Maka Anda lihat dengan program Iqra ini anak-anak balita kita di seluruh Indonesia hari ini semua mampu baca Quran. Baru bermunculan konsep baca Quran yang lain, ya. Tapi Iqra itu lebih dulu. Oke. Sedangkan kemampuan membaca ayat-ayat Allah dalam huruf besar itu melahirkan iptek. Nah, dalam membaca ayat-ayat Allah dalam huruf besar ini umat Islam sangat tertinggal. Ya, makanya semua temuan-temuan teknologi canggih hari ini itu dipimpin oleh orang-orang kafir, bukan Islam. Jadi Majelis Taklim itu harus mencerdaskan umat untuk mampu membaca ayat-ayat Allah. Yang saya katakan lahir itu profesor, doktor hebat zaman dulu, zaman sahabat. Yang kedua, yuzakkikum. Program Rasulullah mendidik itu adalah menyucikan mereka. Kesucian ini meliputi suci batin dan suci lahir. Suci batin itu lebih tertuju kepada kesucian sistem keimanan, akidah, tidak syirik, begitu. Dan suci lahir artinya umat Islam tidak terlibat dalam sistem jahiliyah atau sistem pergaulan jahiliyah. Yang namanya jahiliyah itu apa saja yang bukan Islam. Rasul datang dan menyucikan mereka dari sisi itu. Yang ketiga, program itu bernama wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mendalamkan pemahaman mereka tentang Alkitab dan hikmah. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah. Nah, maka jadilah Majelis Taklim mengangkat orang-orang yang cerdas. Seperti yang diungkapkan Allah itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, sesudah itu penutup ayat Al-Baqarah 151 ini berbunyi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Aku ilmui kamu, aku berikan kamu ilmu, artinya aku cerdaskan kamu dari apa-apa yang tadinya kamu tidak tahu. Itulah gunanya Majelis Taklim, sehingga kalau dulu Rasul bisa mencetak begitu banyak profesor atau doktor-doktor hebat, orang-orang secara ilmu dalam, maka Anda lihat di abad kita ini ada 3 anak Indonesia yang sekolahnya tuh cuma SR, sekarang ini SD, ya, tapi bergelar profesor doktor. Dengar tuh. Siapa ketiga orang itu? Satu, Profesor Dr. Kahar Muzakir, itu rektor UII dulu. Sekolah cuma SD. Siapa lagi? Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, itu kakeknya Jimli As-Siddiqi. Sekolah cuma SD. Siapa lagi? Profesor Dr. Buya Hamka, ya, itu sekolah cuma SD. Tapi Universitas Al-Azhar Kairo menganugerahi mereka gelar profesor doktor karena kualitas mereka. Mereka hanya duduk di bangku Majelis Taklim, tidak pernah ke universitas. Halo? Jadi jangan Anda anggap remeh ngaji-ngaji kayak begini, tidak bisa mencetak orang-orang hebat. Halo? Paham? Oke. Nah, Bapak Ibu catat, Bekasi dan Jakarta itu punya 25.000 majelis taklim. Halo? Berapa? 25.000. Pada jadi pinter kagak? Ngomong loh, ngomong. Kalau mereka pinter, nggak mungkin Ahok jadi gubernur.
Betul? Ngomong loh, ngomong. Maka mari kita lihat. Tahun 70-an itu muncul sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Amir Syakib Arsalan. Dia ini ketua Muktamar Alam Islami. Tahun 79 pernah datang ke Jakarta, kemudian dia memberi nama kepada Soeharto. Nama depan itu Muhammad Soeharto. Itu yang beri nama itu Amir Syakib Arsalan. Orang alim. Dia menulis buku yang judulnya Limadza ta'akhkharal muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa kaum muslimin ta'akhkhar? Ta'akhkhar itu hanya tertinggal di belakang, mundur. Dan mengapa umat selain mereka ini artinya Yahudi Nasrani, mengapa umat selain mereka maju? Pertanyaan itu dia jawab sendiri. Kenapa mereka umat selain Islam itu maju? Karena mereka meninggalkan agamanya dan mengambil Islam. Sebaliknya, kenapa umat Islam mundur? Karena umat Islam meninggalkan agamanya dan mengambil agama mereka. Kira-kira statement ini betul apa enggak? Halo? Kira-kira benar enggak? Mereka meninggalkan agamanya dan mengambil Islam itu bukan berarti mereka masuk Islam, tapi mereka melaksanakan prinsip-prinsip Islam. Mereka menghargai waktu, ya, disiplin kerja, tekun di laboratorium dan penelitian, maka lahirlah ya ilmu pengetahuan dan teknologi hebat begitu. Itu dari Eropa ke Amerika, merambat ke Jepang, Cina, Korea, Taiwan gitu. Sekarang Singapura dan Malaysia maju gitu. Indonesia di mana? Halo. Mereka nggak masuk Islam, tapi mereka melaksanakan prinsip-prinsip Islam, bersih gitu. Ya, sampai orang Kristen bilang, kalau Anda ke Liverpool, pelabuhan di England itu, bersih gitu. Ya, Anda ke Hamburg, Jerman, bersih. Anda ke Singapura, bersih. Coba Anda ke Tanjung Priok katanya begitu. Habis dia. Iya juga ya, Anda pikir benar. Mereka bersih karena apa? Karena higienis. Mestinya kita bersih karena kita dipandu oleh iman. Rasul bilang, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kalau kita bersih karena panggilan iman, mestinya kita lebih bersih dari orang kafir itu. Orang Kristen bercanda lagi, dia bilang, Muslim, lo kalau ke gereja, masuk ke WC gereja tuh bisa bobo, bersih, wangi, gitu. Ada tisu lagi. Di sini kalau taruh tisu hilang, betul nggak sih? Iya. Capek deh. Ya Rob, sehingga kalau Anda ada kesempatan diberi Allah kesempatan bisa ke London, Anda lihat sungai Thames di London itu, ya Allah, tuh kali bersih. Anda cari satu puntung rokok di kali itu, Anda nggak ketemu, nggak akan ketemu. Anda lihat kali kita di sini. Halo? Ya Allah, tuh warna air sampai bukan coklat lagi, hitam tahu. Orang CBL itu di belakang sana di utara,
itu menyaring air kali ini pakai saringan-saringan dari sabut, ijuk segala macam untuk bisa dapat air bersih. Nggak bisa bersih. Air itu sudah terkontaminasi banyak limbah industri, malah itu limbah kualitas B, merkuri, dan sangat beracun. Gitu. Jadi orang-orang di utara sana itu memerlukan bantuan dari segala pihak untuk mendapatkan air bersih dengan membuat sumur dalam, deep well. Itu 158 meter dalamnya sumur baru dapat air bersih itu, yang di bawah batu-batuan granit gitu. Itu harus dibor dengan bor minyak yang punya Pertamina gitu. Untuk ngebor saja itu biayanya 300 juta tahu gitu. Belum beli mesinnya. Jadi kira-kira satu sumur dalam itu hampir 1 miliar. Perlu 11 titik sampai ke Pebayuran. Mestinya itu kan bupati yang punya kerjaan, kenapa kita yayasan jadi urusan begitu? Hebatnya Katolik mau melakukan itu. Ada lembaga-lembaga Yahudi seperti Genesis dan Lions Club mau ngebor itu. Asal orang-orang itu ikut organisasi dia. Oh enggak, kata bilang enggak, biar aja kita pontang-panting juga kita bikin aja deh. Ya, itu perhatikan ya. Jadi Masya Allah, ini kenapa kita mundur? Karena kita meninggalkan Islam. Kita ambil faham-faham orang kafir itu. Ya, makan minum tangan kiri itu kan kekafiran. Makan minum sambil berdiri itu kan kekafiran. Hanya orang kafir yang makan model begitu. Betul? Kita merasa nggak ada salah. Pergi haji gitu ya. Haji saya yang kemarin itu haji yang ke-21. Setiap haji saya melihat fenomena yang sama. Umat Islam begitu tampil bodoh. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Amir Syakib Arsalan. Ya. Kenapa kita mundur itu? Karena umat ini terjebak ke dalam fenomena jahlul muslimina anil Islam. Bodohnya orang Islam terhadap agamanya sendiri, sehingga dia melihat ajaran orang yang lebih baik dia ikutin, padahal ajaran orang sehebat apapun tidak akan sehebat Islam gitu ya. Nah, kalau Anda pergi haji, Anda lihat jamaah haji itu makan minum dengan tangan kiri sambil jalan-jalan, berdiri-berdiri. Kalau orang Pakistan, saya ketemu di lobi hotel Hilton itu lagi sama anaknya sama istrinya. Ini sandwich di tangan kiri begini lagi makan begitu, Pepsi Cola di tangan kanan. Dia lagi makan begitu, saya bilang Assalamualaikum ya akhi. Afwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dia salawat kepada Nabi. Karena dengar nama Rasulullah. Saya bilang, qala Rasulullah SAW, kulu washrabu biyaminika wala bishimalika. Makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kirimu. Syukron, syukron ya akhi, kata tu Pakistan begitu. Ada ibu orang Indonesia makan dengan tangan kiri begitu. Jamaah saya tegur, bu, tangan kiri lagi, makan tangan kanan, tahu gitu. Lo jangan usil ya, mau dikejar. Orang Indonesia jangan coba-coba ente tegur mati lah. Ya Allah, habis dia. Saya ketemu di Mina, ini orang Indonesia nih, wudu. Dia basuh kaki kirinya dulu. Sepak-sepak tuh air dari keran, cek kiri dulu. Anak tepok, mas, kanan dulu baru kiri. Dia ngelihat, dia bilang apa? Kaki-kaki saya. Ya Allah, ini orang cari berantem. Innalillahi. Ya, Anda lihat fenomena-fenomena kebodohan itu. Jadi kalau Anda datang ke tempat wudhu, ya hari Jumat misalnya, Bapak lihat begitu banyak orang yang berwudu tidak standar.
Padahal semua ulama, pertama Rasul bilang, fatahsinu wudu'akum, perbagus wudu'mu, isbagil wudu'a, sempurnakan wudu'mu. Ya, karena sempurna wudu itu, ya, kita niatkan ketika berwudu tidak hanya membasuh anggota-anggota wudu. Karena di satu hadis Rasul bilang, ketika kalian membasuh tanganmu, ya, berguguran dosa dari tanganmu bersama air yang menetes itu. Artinya apa? Secara nilai, wudu juga membasuh batin kita, rohani kita. Sehingga tangan yang berwudu mestinya tidak bisa mengambil hak orang lain. Tangan yang berwudu ini tidak mungkin bisa menerima pemberian yang haram. Contohnya gratifikasi gitu. Mulut yang berwudu itu berguguran dosa dari mulut kita, maka mustahil mulut ini bisa dimasuki makanan dan minuman yang haram. Mustahil mulut ini masih bisa ngomongin aib orang lain. Mustahil mulut ini masih bisa mencaci, menista, melecehkan dan merendahkan orang lain. Itu nilai dari wudu. Nah, itu baru sempurna wudunya. Maka siapa yang menyempurnakan dan membaguskan wudunya, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah bukakan untuknya 8 pintu sorga, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Anda dengar itu, wudu saja sudah membuka 8 pintu sorga. Tapi kalau karena ente wudunya asalan gitu, ya, maka jangankan pintu sorga, pintu dapur juga nggak terbuka. Bayangkan tuh ya. Jadi Masya Allah, ini jangan dianggap remeh gitu. Perlu kepada ilmu. Nah, mendapatkan ini dengan majelis taklim begitu. Ya, tadinya semua kita wudu dulu, ingat nggak wudu waktu dulu? Waktu ngusap kepala gimana? Tek tek 3 kali kan, tek. Iya elah, sampai botak sariawan anak nggak ketemu hadisnya tuh tepok kepala 3 kali begini tuh nggak ada, tahu loh, nggak ada. Dulu kita karena nggak ada ilmu kan geblek banget dulu ya. Setelah diajarin, oh iya, oh sampai mulut tuh kayak huruf O begitu. Itu hebatnya majelis taklim. Jadi penyebab mundurnya kita itu karena kita terjebak dalam kebodohan. Ya, bodoh terhadap agama kita sendiri. Jadi kita melihat orang banyak berbuat begitu, kita main ikut aja, nggak pernah mau faham. Nah, ada seorang profesor, doktor bidang filsafat di Universitas München, Jerman. Adalah seorang putra Islam dari Pakistan, namanya Abdus Salam. Dia ini ahli fisika, bekerja di NATO pada bagian reaktor nuklir NATO di Inggris. Kemudian karena dia ahli fisika, ya, dia ketika membaca surat Al-Mulk 1-4, surat 67, kemudian dia menemukan ilmu pengetahuan yang namanya transfer makroelektromagnetik dan transfer of mikroelektromagnetik yang bisa merubah nuklir damai menjadi nuklir perang. Itu temuan dari seorang putra Islam sehingga dia diberi hadiah Nobel tahun 79. Ya. Ketika dia ikut program S3 untuk filsafat, nah profesor doktornya itu bernama William Schumacher. Schumacher ini berbicara tentang phases of life.
dalam ilmu filsafat yang dia ajarkan itu dia menerangkan tentang fase kehidupan, bahwa sejak awal kehidupan di dunia ini orang semua melalui 3 fase kehidupan. Fase pertama di awal manusia, di zaman sangat purba, orang berada dalam fase yang disebut superstitious phase, fase superstisi. Apa superstisi itu? Percaya kepada yang gaib-gaib, syirik gitu. Melihat pohon gede, wah ini nih pohon keramat nih gitu kan. Nah pemahaman itu sampai sekarang masih ada gitu. Sampai partai yang warna kuning itu lambangnya masih pohon itu gitu. Halo? Iya gak? Pohon apa itu? Beringin. Mati loh. Itu zaman dulu banget. Melihat batu gede dijadikan Tuhan, gunung gede dijadikan Tuhan, bulan bintang dijadikan Tuhan. Ya, percaya dukun, jimat, jampe, penangkal ini, penangkal itu. Ya, udah. Itu zaman dulu sekali. Jadi fase itu kira-kira di zamannya dinosaurus gitu loh. Baca tanda-tanda. Ya, kalau telapak tangan kanan gatal tandanya. Itu dulu tahu zaman dinosaurus. Oke, itu takhayul. Rumah tuh jangan ngadap ke utara. Sial tahu. Maka ada suami sial, istri sial, ya anak sial, kucing sial, hari sial, segala macam sial. Maka kalau kalau mau jalan-jalan jangan hari Selasa, apes gitu. Ya elah, itu mah zaman dulu, zaman dinosaurus. Ya, maka Allah utus nabi-nabi ya membawa agama. Fase itu disebut religious phase. Fase religius, fase agama. Dengan demikian, fase superstisi menjadi kuno. Jadi paham-paham yang kayak begitu syirik, khurafat, tahayul itu kuno. Datang sekarang di fase kita sekarang ini disebut scientifical phase, fase keilmuan. Kata Schumacher, profesor itu, dia bilang di zaman saintifik ini yang diperlukan adalah mengerti, ya, bukan percaya atau iman. Dengan demikian, believing is primitive. Percaya atau iman itu kuno. Percaya Tuhan, kuno. Percaya malaikat, kuno. Percaya hari akhir, kuno. Percaya surga neraka, kuno. Gitu. Yang kita perlukan sekarang ini mengerti, karena kita hidup di abad ilmu pengetahuan, ya, di mana informasi begitu cepat dan sebagainya. Abdul Salam kemudian angkat tangan, Prof. Tunggu dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bedakan antara iman dan percaya? Apakah iman dan percaya itu sama atau tidak sama? Beda. Bedanya di mana? Ngomong. Ayo. Halo? Percaya itu bisa dipikirkan, tapi iman tidak bisa dipikirkan. Oke? Percaya Tuhan, percaya surga, iman kepada surga, neraka. Ya kita imani aja karena Allah bilang begitu. Iya kan? Nah, kalau ibu-ibu melepaskan suaminya pergi ke kantor bekerja, itu dilepas dengan iman apa dilepas dengan percaya? Itu terasa bedanya tuh. Nah, Anda pergi bekerja meninggalkan istri anak-anak di rumah, itu dilepas dengan iman apa dengan percaya? Percaya. Saya minum ini teh,
Ini minum dengan iman apa dengan percaya? Percaya. Jangan-jangan diracunin nih gitu ya. Ya enggak, Anda percaya aja. Masa iya sih DKM masjid mau racunin gue? Kualat loh. Jadi percaya dengan iman tuh beda. Nah, kata si profesor, iman dan percaya itu kuno. Gitu. Abdul Salam angkat tangan. Prof, boleh tanya. Ayah profesor tuh namanya siapa? Kata si William, ayah saya bernama Anton Schumacher. Ibu nama siapa? Ibu bernama Magdalene. Berarti William Schumacher yang di hadapan saya ini adalah ya perpaduan spermanya Anton dan ovumnya Magdalene. Ya. Oh iya, saya anak mereka, kata si profesor. Nah, sebagai anak dari Anton dan Magdalene, itu Anda mengerti apa Anda percaya? Tanya si murid kepada profesornya. Jadi murid itu juga harus cerdas gitu loh. Ya. Oh, kata si profesor, terbata-bata. Dia harus revisi apa yang dinyatakan tadi bahwa percaya dan iman itu sudah kuno. Dia katakan apa? Ternyata kalau begitu percaya itu masih perlu ya. Nah kita semua ini nggak bisa mengerti, kita ini anak dari ayah dan ibu kita nggak bisa mengerti. Kita percaya, gitu. Betul? Iya. Nggak bisa dimengerti. Bagaimana proses ya perpaduan sperma dan ovum itu kita bisa ngerti? Kita nggak ngerti. Anda ketika nikah masih berdua, ketika Anda bergaul muncul anak-anak, bagaimana Anda bisa ngerti gitu? Ngerti sih, cuma nggak ngerti gitu. Ya. Ketika anak-anak kita udah tidur, Masya Allah, dari mana nih anak ini? Nggak ngerti kita. Allah yang punya ciptaan semua. Oke, jadi iman dan percaya di abad saintifik ini diperlukan. Gitu. Saintifik berbicara hal-hal yang bisa dicerna oleh akal. Agama berbicara tentang hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal, tapi oleh iman di dalam hati. Gitu. Jadi agama tidak pernah kuno, tapi kepercayaan syirik, khurafat, dan takhayul itu kuno. Gitu. Maka kebodohan umat Islam hari ini Anda lihat mereka masih syirik. Gitu. Ya, syirik itu ciri pertamanya kalau masih syirik apaan? Merinding takut setan. Mau keluar wudhu malam gitu, Mas temanin dong. Di situ kayaknya ada itu deh, ada penunggunya deh. Ih, gitu. Halo, kalau Anda masih begitu, masih syirik. Gitu. Sorry ya. Jadi kalau masih syirik berarti masih kuno. Mestinya orang-orang syirik ini hidup di zaman dinosaurus. Itu kembali lo ke sono, jangan di sini sekarang. Dukun gitu. Anda lihat tuh dukun yang kita usir dari Bekasi. Ya, Majelis Ulama Bekasi usir itu dukun dari Bekasi. Namanya Junaidi Al-Baghdadi yang menjual air aqua gelas begini 2001 setelah dijampe. Dan itu laku. Itu berkontainer-kontainer dia jual sehari. Jadi satu kontainer itu lebih dari 1 juta gelas. Anda bayangkan kalau laku 1 juta gelas sehari kali 2000 itu pendapatannya 2 miliar sehari si dukun itu. Maka banyak ustadz putus asa.
enakan jadi dukun ya. Ini najis banget anda. Parah nih Ustadz begini nih. Sehari 2 miliar tahu loh. Ya Allah. Oke, itu kebodohan kita. Syirik, hurafat. Kebodohan yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak, kita catat baik-baik. Umat Islam ini bangga kalau berbelanja dengan orang kafir. Gitu. Sekarang kalau berobat itu enakan ke Singapura. Betul? Ya karena di sini dokternya beginilah, begitulah, beginilah. Ya, belanja ke pasar tradisional itu kurang bergengsi. Karena dari pasar tradisional itu kantong kreseknya tuh warnanya hitam atau merah. Betul? Nggak ada capnya, jadi nggak keren kalau pulang. Tapi kalau belanjanya ke mall, weh ada cap Giant gitu ya. Ada cap apa gitu. Carrefour, oh mana tahan. Kita lihat kebanggaan belanja pada orang kafir. Sekarang ini teman-teman muslim, teman-teman pergerakan itu berupaya untuk merebut pangsa pasar KFC. Nama gerakan itu namanya HFC. Sudah ada di Harapan Indah di belakang sana. Ya. Di sana, ya di sana fried chicken. Udah pernah coba belum? Lebih enak tahu dari KFC. Presiden komisarisnya Agim, mereka tanam uang sekitar 10 miliar untuk membangun HFC. Kita lihat. Ini dalam satu hari KFC itu menjual ayam goreng dalam satu hari 200 ton. Anda bayangkan seluruh Indonesia 200 ton. Anda tahu harganya berapa? 35.000 sekilo. Maka dalam satu hari KFC bisa menjual 7 miliar. HFC baru bisa merebut 5% pasar, 10 ton. Ya itu artinya angka 250 juta bandingkan dengan 7 miliar sehari. Orang kafir itu meraup uang kita. Siapa yang belanja ke situ? Ngomong siapa yang siapa yang belanja ke situ? Ya kita, si geblek itu. Satu bulan ini 210 miliar, ini cuma 10,5 miliar. Halo. Ya, satu tahun ini 2,5 triliun, ini cuma 106 miliar. Kenapa kita tidak cinta kepada gerakan-gerakan Islam? Itu contoh dalam hal berbelanja saja. Bagaimana mereka nggak maju? 2,5 triliun dalam satu tahun mereka raup uang umat Islam. KFC. Halo? Maka sekarang kita harus bangun fanatisme itu, nggak lagi makan KFC gitu. Sehingga Agim bilang sama saya, aneh berusaha sampai 50% pasarnya kita raup. Ya, kalau sudah dapat 50% baru kita buka franchise HFC. Cakap tuh ya. Itu dengan perjuangan. Jadi dagang saja itu ada politiknya. Jangan kira enggak. Mereka bisa besar di mana-mana karena umat Islam. Indonesia ini pasar paling bagus bagi orang-orang kafir dan kita semua Masya Allah. Coba ibu alat make up. Ya, mana bagusan, Max Factor atau apa itu, Wardah gitu. Ibu-ibu bilang, waduh Wardah itu lotionnya bikin kulit jadi geradagan gitu.
Hah? Apa iya gitu? Ya enggak loh, enggak juga kan? Enggak, tanya ibu-ibu nih. Ya, memang pertama kali karena trial and error ya boleh-boleh jadi ada salah. Itu contoh-contohnya kebodohan-kebodohan kita. Oke, jadi bodoh bidang akidah itu masih syirik, masih hurafat, masih tahayul. Padahal syirik, hurafat, tahayul itu mestinya hidup di alam dinosaurus. Gitu. Jadi Anda tidak boleh lagi syirik. Karena Islam datang mencerdaskan kita. Bersih akidah dari syirik, tahayul dan hurafat. Oke, di bidang ibadah, kebodohan itu banyak amalia ibadah kita tidak standar, tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Gitu. Bagaimana ibu bisa mengerti ketemu jamaah haji sholat maghrib 5 rakaat? Hah? Pak, kok sholatnya banyak sekali? Kan kalau lebih banyak lebih bagus kan? Ya Allah, mati anak bilang gini. Udah pergi haji sholat maghrib 5 rakaat. Seorang pensiunan kolonel bilang sama saya, Pak Ustadz, saya malu udah sekarang berhaji tapi belum bisa baca Quran. Usia sudah 64 tahun. Belum bisa baca Quran. Selama ini Bapak kemana? Sibuk tahu. Di militer tuh kan sibuk. Ya Allah. 64 tahun belum bisa baca Quran. Saya kasih program Iqra, suruh ustaz muda ajar. Jadi 40 hari Makkah Madinah. Dia khatam Iqra 6 jilid. Halo. Pulang haji, dia undang kami bikin tasyakuran di rumahnya. Dia potong kambing 2 ekor, tasyakuran khataman Iqra. Ya, orang-orang khataman Quran, dia saking senangnya dia bisa baca Quran. Ibu tahu, sekarang usianya sudah 72. Dia sudah menghafal 16 surat. Dari Al-Baqarah sampai An-Nahl. Jadi usia tua itu tidak membuat kita tidak bisa menghafal. Karena Quran itu mukjizat. Jadi ya begitulah terjebak dalam kebodohan-kebodohan. Oke, maka kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Periksa kembali wudhu, sholat kita semua sesuai standar atau tidak. Supaya amalan kita diterima. Terakhir, kebodohan di bidang akhlak. Karena hidup ini ibadah. Ibadah itu harus berujung dengan terciptanya diri yang bertakwa. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 21 gitu. Beribadalah kepada Tuhanmu supaya kamu bertakwa. Jadi ibadah-ibadah kita harus menciptakan kualitas yang bernama takwa. Nah, takwa ini ya terpancar dalam 3 hal. Ya, dalam pola tutur, pola sikap dan pola tindak gitu. Pola tutur ya, bagaimana bertutur gitu. Orang bertakwa tuh tuturnya wa qulu qaulan sadida, berkata benar gitu. Artinya tidak dusta, tidak bohong. Kata benar ini meliputi wa qulu qaulan karima, berkata mulia, terutama terhadap orang tua, apalagi ibu gitu. Enggak boleh dibentak. Ngomong saja sudah bisa durhaka. Ya, wa qulu qaulan layyinan, berkata yang santun, lembut. Maka kekasaran, ya, bahasa-bahasa menista, mencaci, ya, merendahkan dan melecehkan orang lain bukan bahasa orang-orang yang berakhlak baik begitu. Nah, dalam hal mencaci gitu ya, orang suka menggunakan nama-nama binatang begitu. Contoh, waktu Ustadz Hasan
berdiskusi dengan Ustadz Wahab dulu tahun-tahun 40-an di Hotel Duta Indonesia. Sekarang tempat itu menjadi Binagraha. Ustadz Wahab bertanya kepada Ustadz Hasan, "Ustadz, apa hukumnya kodok?" Ustadz Hasan bilang halal, karena Allah hanya melarang 4. Ya, Ustadz Hasan menunjuk surat Al-Baqarah 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya hanya ini yang kami haramkan kepadamu, bangkai, darah, babi, dan sembelihan yang bukan karena Allah. Jadi kodok tidak dilarang, maka kodok halal, kata Ustadz Hasan begitu. Maka kata Kyai Wahab, kalau begitu ente ini Ustadz kodok. Begitu. Satu hotel itu semua tuh, satu aula itu semua ketawa. Dibalikin nama Ustadz Hasan. Kalau begitu Kyai Wahab, kerbau itu hukumnya apa? Kata Kyai Wahab, halal. Nah kalau begitu ente Kyai Kebo. Lihat itu logikanya, enggak ngerti nggak sih? Belakangan baru Kyai Wahab tulis dalam Risalah NU betapa cerdasnya Ustadz Hasan dalam berdiskusi. Kodok itu tidak menisbahkan kepada apapun, tapi kerbau itu lambang dari kebodohan. Maka Ustadz Hasan sebenarnya berkata kepada saya, ente Kyai bodoh. Ya. Diakui oleh Kyai Wahab itu. Jadi Anda nggak usah panik kalau orang nuding Anda begini begitu, ya. Monyet loh, oh, dimaki gitu. Marah nggak kalau dibilang monyet? Marah, ya nggak usah dibalas. Nggak, bilang aja, bukan tahu gitu, ya. Kan selesai. Halo, iya. Tapi orang suka menista manusia itu dengan nama binatang kecil yang suka gigit pantat. Namanya ada 4. Kutu busuk, kepinding, tumbila, satu lagi bangsat. Gitu. Kalau maki orang tumbila, kayaknya nggak enak deh. Iya kan? Betul? Kepinding, ya nggak berasa. Kutu busuk, wah nggak mantap. Tapi kalau bangsat, kayaknya mantap banget gitu. Anda bisa mengucapkan bangsat kepada siapapun, pertanda akhlak kita masih rendah. Kita belum punya nilai ibadah yang bernama takwa itu. Jangan sembarangan. Ini pencerdasan, ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau marah di rumah itu jaga bahasamu, jaga. Jangan sampai terlanjur. Karena itu cerminan dari kebodohan kalau kita terlanjur. Kita harus cerdas berbahasa. Misalnya Anda marah, Bu, ayah lagi marah nih, udah cukup 10 detik, nggak kurang lagi, nggak usah dipanjang lebar. Maka ngomel itu 10 detik paling lama. Jangan ngomel berjilid. Ngomel berjilid itu ngomel. Datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara azan dari Masjid Asy-Syuhada. Tunggu ya, aku sholat dulu. Ya Allah, habis sholat ngomel lagi. Capek hidup begitu. Oke, jadi jaga itu. Pola tutur dijaga. Pola sikap, sabat, teguh pendirian. Ya, teguh pendirian itu nggak gampang dibujuk dalam segala hal untuk bermaksiat. Anda sebagai kepala rumah tangga pergi kerja, starter mobil atau motor itu baca bismillah. Sampai di tempat kerja baca bismillah lagi memulai kerja. Datang rekanan bawa amplop gratifikasi. Ya. Ditolak apa diterima? Alhamdulillah nih, kapan lagi? Nah itu. Kita nggak ngerti, dan itu adalah akhlak buruk gitu. Kita terjebak dalam maksiat, padahal hidup ini ibadah. Oke, terakhir
pola tindak. Pola tindak itu lakukanlah amal soleh. Amal soleh ini menutupi semua keburukan-keburukan kita. Surat 11 ayat 104. Ya, innal hasanat yujhibnas syai'at. Sesungguhnya kebaikan itu menutupi keburukan. Jadi banyak-banyak berbuat baik untuk menutupi keburukan-keburukan kita. Ya. Nah, Anda lihat surat 25 ayat 70, illal ladzina tabu wa amana wa amilas salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat innallaha kana ghafurur rahim. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang bertobat kemudian memperbarui imannya dan melakukan amal soleh, maka Allah gantikan keburukannya dengan kebaikan. Ya, sungguh Anda dapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, nah ibu-ibu, kita tidak boleh terjebak lagi di dalam fenomena kebodohan yang menyebabkan kita tertinggal di belakang. Kita harus maju ke depan. Dalam bidang ekonomi, misalnya perdagangan, kita juga harus maju ke depan. Ya, tapi Anda lihat hari ini kayaknya orang-orang itu diberikan kesempatan untuk membuat kita tambah miskin. Baik, saya harus siap-siap untuk berangkat ke Balikpapan untuk safari dakwah selama sepekan di Balikpapan. Ya, itu mereka bikin jadwalnya sehari itu 5 pertemuan, gila. Ya Allah, jadi 7 hari itu berarti 35 pertemuan. Sampai dari subuh sampai subuh lagi, nggak ada berhentinya. Ya mudah-mudahan aneh kuat, jadi mohon doa dari antum semua supaya aneh sehat. Baik, ada pertanyaan? Ya. Surat 11 104. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, kalau ada orang memanjatkan doa di tempat-tempat atau di makam orang-orang alim, misalnya memanjatkan doa di makamnya para wali supaya doanya lebih cepat dikabul. Apakah ini termasuk yang disebut tadi itu syirik, kurafat atau tahayul? Karena saya pernah membaca kisah Rasulullah itu pernah memanjatkan doa juga di bawah pohon kurma, di mana pohon kurma tadi itu pohon tempat lahirnya Nabi Ismail oleh Siti Maryam. Oleh karenanya ada orang yang berdoa di tempat-tempat yang dianggap keramat atau mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, kapan seseorang itu dikatakan sebagai musafir? Jadi terkait dengan tadi itu jamaah haji itu, apabila kita sedang melaksanakan haji, apakah kita selama berada di tanah suci itu termasuk musafir sehingga sholat kita bisa dilaksanakan dengan jamak. Ya. Yang saya maksud begini Pak Ustadz, kalau musafir tadi itu kalau misalnya kita mau ke Kalimantan atau mau ke Sumatera, dari sini ke Bandara Soekarno-Hatta, setelah di Bandara Soekarno-Hatta itu apakah kita sudah statusnya itu sudah musafir sehingga sholat kita di Soekarno-Hatta tadi itu bisa dijamak. Kemudian selama berapa hari batasan waktunya orang tadi itu disebut sebagai atau termasuk musafir. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berdoa di kuburan orang-orang yang kita namakan wali, gitu. Nah, kita lihat cerita di Malaysia saja dulu. Di Malaysia itu ada kuburan wali yang menjadi tumpuan harapan begitu banyak orang.
mereka datang berdoa di situ, meminta begini dan begitu, ya kan? Nah, penjaga kuburan wali itu punya seorang anak yang sudah dewasa, tapi itu anak masih nempel aja sama bapaknya dan hidup dari sedekah orang-orang yang melemparkan uang ke kuburan wali itu. Akhirnya si ayah tuh lama-lama dia bilang, ente udah dewasa, udah sekarang mandiri, ini segoplok uang dan ini seekor keledai, pergi merantau cari nafkahmu sendiri. Beberapa bulan kemudian ternyata dia nggak bisa bekerja karena selama ini tidak terbiasa bekerja. Akhirnya keledai yang dia tunggangi itu pun mati. Si pemuda ini kemudian mendapat akal, dia kuburkan itu keledai. Kemudian dia bikin kuburan, dia bangun begitu rupa, dia bilang ini kuburan wali, gitu. Halo, ya maka berbondong-bondong orang mulai mendatangi kuburan wali yang baru ini. Akibatnya kuburan wali yang pertama yang ditongkrongi ayahnya itu nggak laku. Si ayah bilang kenapa jadi sepi begini ya? Cari tahu, punya cari tahu, dia ketemu di kampung sebelah ada kuburan wali yang lain. Begitu didekatin ternyata anaknya yang jadi penunggu di situ. Kata ayahnya, ini siapa yang dibawa ini? Keledai itu yang bapak kasih itu. Pantas jadi orang-orang semua sudah meninggalkan yang lama. Ngomong-ngomong bapak, itu yang kuburan di sana itu wali siapa? Bukan, itu ibu keledai ini. Nah, jadi yang namanya kuburan wali itu siapa gitu? Kita nggak tahu. Punya cerita gini. Padahal jangan-jangan di bawah tuh keledai tahu. Nah, keledai itu kan lambang dari kebodohan kan gitu. Artinya kita yang bermohon di kuburan-kuburan itu lebih bodoh dari itu keledai yang di dalam itu. Oke, jadi mendoakan orang di dalam kubur itu boleh gitu. Tapi mengharapkan orang di kubur itu menjadi perantara buat kita dengan Allah supaya doa kita terpicu lebih cepat terkabul, itu omong kosong besar. Ya sedangkan Rasul aja kita nggak boleh bertawasul ketika dia sudah mati gitu kan. Ketika Rasul masih hidup boleh dong kita bertawasul, Rasul doakan kita dong gitu, boleh. Ana masih hidup, Anda bilang Ustaz doain Anda dong kalau ke Makkah, boleh. Ketika Anda udah mati kuburan Anda, ente nggak boleh bilang Ustaz doain Anda, orang Anda di bawah juga lagi susah. Ya jadi nggak boleh mendoakan orang ya itu boleh. Tetapi meminta doa pada orang yang sudah mati itu nggak boleh. Saya ingat tahun berapa itu kira-kira 5-10 tahun yang lalu sekelompok majelis taklim pergi berziarah ke kuburan Maulana Yusuf di Banten. Mereka meminta-minta segala macam di sana. Pulang Anda tahu satu bis itu ditabrak kereta api di Ciledug, semuanya mati. Ya Allah, Anda sedih banget. Mereka habis melakukan kemusyrikan, kemudian ditabrak kereta, musibah gitu. Ya, tapi itu memang bukan ukuran, cuma ya begitulah. Jadi Allah memperlihatkan jalan-jalannya agar kita mengambil ibrah dan pelajaran. Rumusannya baca surat 40 ayat 60 gitu. Ya. Wa qala rabbukum gitu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oke. Dan telah berkata Tuhanmu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Betul ya? Barang siapa yang menyombongkan diri dalam berdoa kepadaku, dalam menyembahku, aku campakkan dia ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi Allah suruh berdoa tuh langsung kepadanya, gak usah melakukan kesombongan dengan pakai tawasul, pakai perantara segala macam gitu. Ya, jadi berdoalah langsung kepada Allah, niscaya Allah kabulkan, begitu. Oke.
Terus yang kedua, kapan itu safar dimulai? Safar itu ketika Anda meninggalkan kampung halamanmu sejauh salasa amyalin, 3 mil. 3 mil itu artinya 6 kilometer. Jadi, tapi ke Tanah Abang itu bukan safar, ngaco. Ya, bukan safar. Karena Anda tidak meninggalkan kampung halaman. Ini meninggalkan kampung halaman itu ada niat tidak akan kembali ke kampung halaman. Baru namanya safar. Begitu berjalan 3 mil, Anda sudah dihitung safar. Maka berangkat ke Kalimantan itu sampai di bandara sudah boleh menjamak dan mengqashar sholat. Gitu. Ya, karena kita rangkaian dalam perjalanan. Oke. Baca buku adab-adab safar ya, ditulis oleh Syekh Wahad Al-Qahtani. Beli buku itu, sudah diterjemahkan, adab-adab dalam safar. Nah, mencontoh Rasulullah, ketika Rasulullah berhaji, itu 19 hari total perjalanannya. 4 hari pertama, ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 4 Zulhijjah, dari tanggal 4 sampai 8 Zulhijjah, itu Rasul menjamak sholatnya dan mengqashar. Maka inilah merupakan batasan bahwa ketika kita sampai di tempat tujuan safar, ya, jamak dan qashar sholat itu hanya boleh selama 4 hari, gitu. 4 hari. Sesudah 4 hari, semua sholat musafir itu hanya boleh diqashar, tidak dijamak lagi. Dengan catatan, bila ada agenda kesibukan yang mendesak di tempat kita safar itu, maka boleh menjamak dan mengqashar situasional, insidentil, ya, jamak dan qashar walaupun sudah lewat dari 4 hari. Contoh, 4 hari Rasul di Makkah jamak qashar. Begitu tanggal 8 sudah 4 hari, sampai di Mina Rasul hanya mengqashar. Tapi begitu berangkat ke Arafah tanggal 9, Rasul menjamak dan mengqashar di Arafah. Kenapa? Karena ada agenda kesibukan, yaitu harus wukuf pada Allah sampai sore. Maka nggak mungkin hanya di qashar saja. Jadi zuhur dan asar dijamak dan qashar waktu zuhur. Di Musdalifah Rasul menjamak dan mengqashar, tidak mengqashar saja. Kenapa? Karena agenda sibuk, harus melontar jumroh, memotong kambing, ya, tawaf ifadah, mencukur rambut, begitu. Jadi ketika ada agenda kesibukan, walaupun sudah lewat 4 hari, boleh menjamak dan mengqashar, baik jamak qashar takdim atau jamak qashar takhir, gitu. Oke. Nah, ketika kembali ke Mina pada tanggal 10, 11, 12, 13, karena tidak ada agenda kesibukan, sholat semuanya kembali hanya diqashar. Ya. Nah, Ibnu Abbas menyontohkan selama 9 bulan dia berada di Azerbaijan, seluruh sholatnya diqashar. Jadi selama ada di rantau, belum kembali ke kampung halaman. Tapi bila Anda di dalam safar itu masuk masjid, maka kewajiban Anda adalah mengikuti orang di masjid. Bukan sholat bersama imam tapi niatnya qasron. Nggak bisa. Harus ikut sholat orang di masjid, sholat sempurna, gitu. Dan hebatnya lagi, musafir itu tidak wajib Jumat. Dengar tuh. Jika Anda pergi merantau tidak wajib Jumat, tapi boleh berjumat. Kalau Anda sholat Jumat, tidak bisa menjamak qashar Jumat dengan asar, karena Jumat bukan zuhur, gitu. Ya, ini harus difahami supaya kita nggak salah kaprah. Jadi
batasan sekian mil, sekian hari baru namanya safar, itu pendapat ulama. Pendapat hadis ini yang sahih karena itu mengacu kepada perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Termasuk kalau di Mekah sholat Jumat juga nggak bisa dijamak dengan asar ya Pak? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Karena Jumat bukan zuhur. Dan Jumat jangan coba-coba digabung dengan asar. Itu ngarang. Ya, baik. Ada ibu-ibu? Enggak ada. Cukup? Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.